Oke, kembali lagi di channel SM Tutorial. Kali ini saya kedapatan motor Mio Sporty dengan kendala saat motor jalan dan turun gas, motor tiba-tiba mati dan kadang-kadang berebet dan di bagian karburator terasa batuk-batuk. Oke, agar lebih jelas nanti kita coba bawa dulu pakai jalan, apakah problem itu keluar saat kita pakai. Oke, motor sudah hidup, coba pakai jalan. Jalannya lurus dulu. Nah, saat ada ceklongan ataupun posisi tidur, motor hampir mati. Nah, coba kita pakai ngebut, pas gas. Sini waktu turun gas ada suara batuk. Bagian karburator ada suara batuk, tapi motor belum mati. Oke, coba kita balik lagi ke bengkel. Saat turun gas dia ada suara batuk bagian karburator. Oke, saya matikan dulu motornya. Oke mas bro, setelah saya pakai jalan tadian yang terasa saat ada posisi tidur motor hampir mati, dan saat turun gas motor tidak mati, cuma di bagian karburator seperti batuk pes. Oke, nanti kita cek, kita bongkar dulu. Oke, bagian box sudah terbuka, kita lepas karburator. Untuk motor Mio Sporty kebanyakan di karburator bermasalah, entah itu berebet atau berat. Dalam artian berat tuh susah nyalip, dan kadang karburator batuk-batuk. Dan ketika konsumen pakai, yang dikeluhkan adalah saat motor tiba-tiba mati sendiri keadaan belok ataupun turun gas. Dan setelah kita pakai, ternyata saat kita turun gas motor tidak mati, cuma ada di karburator suara batuk-batuk. Oke, kita buka dulu. Oke, karburator sudah terbuka. Nanti kita bongkar bagian dalamnya, main jet, pellet jet, dan selang ais.
bagian membran. Oke, kita bongkar dulu. Tadi ada pirnya. Oke Mas Bro, setelah semua terbongkar bagian komponen karburator, di sini yang nampak bermasalah adalah yang pertama karet atau penutup apa yang dibilang itu, dalam artian ini yang pengatur anginnya ini sudah robek. Ini kita harus ganti wajib. Yang kedua di sini setelan udaranya juga macet. Oke, jamatin udah hancur nih. Oke, nanti kita caranya yang macet kita bor dulu atau kita panasin. Oke Mas Bro, setelah kita bor dan selesai nih, sudah keluar yang keras, apa tuh namanya, yang macet nih bagian dalamnya, dan sudah kita ganti menggunakan ini bekas kabum mio juga. Kita ampis telan anginnya aja nih. Coba kita pasang dulu. Kita putar kencangkan dulu. Oke, mau sip. Setelah itu kita bersihkan dulu semua komponennya dan gram-gram yang telah kita bor. Oke, kita cuci dulu. Kita sempat menggunakan WD, bagian lubang-lubangnya akan menghindari gram-gram yang masuk. Oke Mas Bro, setelah komponen semua bersih, kita rakit ulang. Dan di sini saya jelaskan sedikit. Problem dari motor Mio Sporty ini adalah yang pertama setelan angin yang bermasalah karena tidak bisa disetel atau macet. Yang kedua, membran atau pengatur anginnya sudah robek. Oke. Untuk setelan angin sudah saya bor dan selesai.
Kedua, bagian apa, pengatur udara nanti saya akali dengan cara lem besi, atau saya matikan saja. Oke, saya rakit ulang. Oke, pasang kembali setelah anginnya. Terus setelah angin kita mentokkan dulu sampai ke dalam. Dan di sini yang terakhir, bagian anginnya nanti saya matikan menggunakan lem besi. Oke, saya ambil dulu. Kenapa saya tidak membeli? Karena hari ini hari Minggu. Di sini tutup untuk tikus berpat yang besar. Untuk jangka panjang atau tahunan aman. Oke, kita lem besi, kita tutup semuanya. Tapi lebih bagusnya sebenarnya dibelikan karetnya, karena masalah hari dan juga tutup semua. Oke, cukupnya segini, tunggu kering. Oke mas bro, setelah kita lem besi dan kering, pasang kembali tutupnya, kita baut lagi.
Dan sini juga vakum baru, kayak habis diganti vakumnya. Oke, setelah semua terakit, kita rakit kembali ke motornya. Oke, kita rakit. Oke, untuk pemasangannya dari karburator Mio ini lumayan susah. Cara simpelnya, yang pertama kita pasang bagian depan dulu, kita dongsok, lalu bawah, baru belakang. Oke, setelah itu pakai obeng main. Nah, sudah masuk. Kita kencangkan. Oke, setelah semua terakit, lalu oke, setelah semua terakit, posisikan kunci kontak off dulu, lalu kita engkol 3 kali agar bensin turun. Lalu kunci kontak on. Oke, hidup. Setelah itu kita setel setelan anginnya. Oke, hidup. Nanti kita pasang semuanya dari jok dan bodi. Nanti kita coba ulang. Oke.
Oke Mas Bro, motor sudah hidup. Coba kita tes. Aman, suara karburator nggak ada juga. Coba udah kita balik. Oke Mas Bro, setelah semua terpasang dan saya coba tes untuk bagian batuk-batuk karburator sudah berhasil, dan ternyata waktu saya bawa jauh dan keadaan mesin panas, tiba-tiba motor berebet. Ini setelah karbu selesai. Nanti saat dia jalan enak dan panas, tiba-tiba berebet setengah gas. Nah, ini dengar, sudah mulai dia. Nah, ketika gas tengah nih, bukan full, gas tengah, tiba-tiba muncul berebet. Oke, sudah kelihatan, sudah kedengeran. Oke Mas Bro, setelah karburator servis dibenerin untuk bagian batuk-batuk dan langsam normal. Tapi saat dibawa, kita coba test drive keadaan jauh ataupun panas, tiba-tiba motor berebet dan tiba-tiba mati sendiri. Oke, itu yang kendala kedua ternyata yang kita belum tahu. Dan setelah saya coba pengapian normal, cuma waktu panas tiba-tiba berebet. Di sini saya coba ganti CDI-nya. Oke, ini kondisi belum diganti. Oke, dengaran suaranya. Oke, untuk langkah selanjutnya coba kita ganti CDI-nya dulu. Oke, posisi CDI-nya ada di sini. Nah, di sini Mas Bro, yang kita belum tahu, ternyata CDI sudah diganti menggunakan Fukuyama, bukan orinya. Di sini saya coba menggunakan CDI Yamaha yang ori 5TL. Coba kita hidupkan. Ketika digas setengah saja sudah beda dari suara. Oke, untuk pembuktian coba kita pasang lagi yang bawaannya. Kita hidupkan. Jadi belum dia, ketika mulai panas nah di sini mulai kedengaran.
ini udah di saat mulai setengah gas. Nah, mulai kedengar berebetnya proses sendal. Nah, nanti saya coba rakit ulang semua, pasang. Kita coba test drive menggunakan yang orinya. Oke Mas Bro, ini kita coba test drive menggunakan yang ori. Oke, motor sudah hidup. Coba kita tes. Coba kita bawa ke keadaan panas. Dan saat motor keadaan panas dan setengah gas gini, berebut udah mulai. Oke, kita bawa dulu. Jalan dah. Oke Mas Bro, kita bawa jauh dulu. Mas Bro, aman. Oke Mas Bro, inti dari motor ini ada dua masalah. Yang pertama bagian karburator dan kedua pengapian. Dan yang pengapian ini kita belum tahu, setelah kita tahu waktu servis karburator dan kita coba jauh keadaan panas, tiba-tiba berebet setengah gas. Nah, setelah saya ganti CDI yang ori, dan dia ini pertamanya menggunakan CDI Fukuyama atau bukan yang orinya. Setelah kita ganti, kita coba, berhasil. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.